Buka di saat kita berikan harum bunga melati. Dokter Aqua Dibayana telah datang. Air Aceh sambut dengan senang hati. Kualitas kinerja personel Polda Aceh. Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Aceh, Wahyu Muhammad SH, Komisaris Besar Polisi. Dan kita harus jujur, jangan kayak kita, kayak orang itu kayak kita. Siswa saya seksual, ya 2007, dan sampai hari ini kita berkomunikasi. Kemudian ketika beliau jadi Kakak Polairu, beliau minta saya untuk mendatangi. Semakin banyak sosialnya, rezekinya makin berlipat luas. Bagi saya amanah dari Pak Yasin, dari Kakor, itu rezeki yang nilainya melebihi uang berapa? Ya, di luar sana banyak pakar hebat, banyak pakar komunikasi hebat, banyak untuk hebat. Tapi yang mendapatkan amanah untuk bisa ke Indonesia, Ketua Polda itu hanya saya sendiri. Sehingga tidak ada kata lain dalam saya tuntaskan. Fokus serius sungguh-sungguh menyimak, menggunakan semua indera kita. Ya. Dan begitu ada sesi tanya jawab, jangan ragu-ragu untuk bertanya dan jangan takut salah. Jangan takut salah. Karena kita ini bukan ceramah, bukan seminar, ini adalah sharing. Saya dari Bogor datang ke sini ingin banyak belajar kepada bapak-bapak ibu semuanya. Yang pelajarannya sudah saya mulai kemarin sejak saya nyampe di Hutan Dasar Muda. Ya. Sampai nanti jam 16.45 saya meninggalkan Banda Aceh, saya berat ke Medan. Ya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, sebagai manusia selalu meniatkan semua kita itu melakukan. Semuanya karena Allah, bukan karena ibadah. Ya. Jadinya kalau kita lihat ibadah, kita nggak pernah lawan. Jadi kita sendiri yang mengatur pikiran kita. Tapi kalau kita yang buat, jelas sekali yang tidak tahu. Yang kedua, ini paling penting, selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Jadi kalau kita punya teknik ibadah, kita selalu bersyukur. Insya Allah yang penting nyaman dan enak lah. Ya. Cara bersyukur itu gimana? Lihatnya ke bawah, karena lihatnya ke atas. Jadinya salah satunya, ya, pelajaran prakteknya adalah COVID-19. Lebih dari 30 juta orang mengalami PHK. Yang sampai ini belum normal, masih banyak yang belum dapat kerjaan. Jadi ini terjadi juga PHK besar-besaran industri tekstil. Ya. Alhamdulillah tidak ada satu anggota Polri pun yang diberhentikan. Malah ketika bulan COVID itu peran dari teman-teman ini luar biasa. Masya Allah. Saya nggak bayang kalau kemarin itu Polri turun tangan, saya tidak turun tangan. Mungkin sampai hari ini belum selesai. Ya, jadi kita syukur. Dan saya dengan tegas mengatakan,
seluruh bapak-bapak ibu dan ini adalah ahli surga. Ya, ahli surga. Ini kalau kita surga dengan catatan, ya, selalu konsisten melakukan aktivitas. Ya, jadi kalau sudah ikhlas itu udah. Yang kenapa? Kesempatan bapak-bapak ibu beribadah itu selalu berbanyak. Orang kita dari kerja. Dan salah satu dari jenis kantor di muka bumi ini yang tidak pernah itu kebijakan adalah kantor polisi. Ya. Yang namanya Kapolda atau Kapolres atau Dirjen atau anu itu tetap buka. Apa tutupnya? Nanti pas sudah kiamat, karena tidak ada lagi yang dimusuh. Jadinya betapa mulianya pekerjaan polisi. Selalu melibatkan Allah, melibatkan Tuhan dalam kegiatan. Tanpa Tuhan tidak ada apa-apa. Yang ketiga, ya, adalah bersyukur. Hari ini saya ngapain aja? Bagaimana dibandingkan kemarin? Lebih baik. Dan bagaimana rencana besok? Jadinya sebagai anggota, sebagai pegawai karya, usahakan ada goal yang boleh dicapai. Ada target harian, target mingguan, target bulanan, target tahunan. Kalau kita punya target-target itu kita termotivasi, kerjanya jelas. Jadi berterima kasih sama Tuhan. Karena apa? Kalau kita orang baik, tapi kita orang baik. Tapi kalau kita ini jahat, kita mungkin orang baik. Ya. Karena tidak mungkin yang namanya bensin dicampur sama air. Tidak mungkin. Jadi bagaimana kita boleh jadi orang baik? Ya. Nah ini ingat bahwa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Jadinya teman-teman hari ini dari sini kita sharing gitu ya. Ini tidak kita sharing. Jadi kebanyakan bermanfaat buat kita semuanya. Jadi kita jalan-jalan apapun yang dilakukan itu adalah investasi dunia terutama akhirat. Lanjut. Nah ini ada namanya maksud dari kehidupan. Ini bagus sekali. Yang pertama adalah memberi seperti akar. Yang namanya akar itu wajib mungkin tidak kelihatan di bawah. Tapi itu yang dia lakukan itu masalah. Dia bangun aja. Jadi yang jelas. Yang ketiga itu seperti burung. Burung itu dia terbang kemana-mana, pasti dia akan kembali. Gak ada burung terbang kemana-mana yang kembali. Itu namanya burung sulman. Jadi dia ingat pada dasarnya, pada akarnya. Yang berikutnya itu seperti air. Air itu dia kita buang lah, kita buang itu. Dia nggak pernah itu. Tetap ada aja yang kita kan tahu proses air itu nguap kita belum nanti karena masuk air dia kan. Yang terakhir seperti semakin dia berikut itu. Jadi kita ini berarti semakin tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya, ya, kita semakin rendah. Oke, lanjut. Nah ini ada namanya 4 as. Ya, 4 as. Yang pertama adalah kerja ikhlas. Jadinya selalu berpikir kepada Allah. Kerja ikhlas. Yang kedua adalah kerja cerdas. Kerja utama itu bukan ini. Jadi yang kayak ibu-ibu ini punya anak, jangan yang suruh belajar, tapi diperkuatkan skillnya. Karena apa? Berdasarkan penelitian internasional dari 20 indikator kualitas seseorang, nomor 1 saja itu adalah soft skill. Integritas, kemudian komunikasi, nilai-nilai itu IPK itu nomor 9. Jadi yang didorong itu adalah kecerdasan hati, ya. Dan yang utama adalah bagaimana orang tua memberikan keteladanan. Yang kedua kecerdasan komunikasi dan yang kecerdasan otak. Dan satu hal yang paling mendasar, Bapak Ibu semuanya dikatakan sukses, tidak semata-mata sukses sebagai anggota orang. Itu adalah bagian. Tapi yang utama adalah sukses mendidik keluarganya, mendidik anak-anak. Ya.
Jadi ini Bapak Ibu ini berterima kasih sama aku. Kenapa? Diberi kesempatan yang luar biasa ya, untuk bisa beribadah, untuk bisa menolong sesama. Jadi jangan kita sia-siakan. Dan satu hal, menolong tanpa pamrih. Ya. Masalah kita tidak usah khawatir. Kenapa? Jauh sebelum Allah Taala 50.000 tahun tertentu, rezeki kita ini sudah tercatat dalam Al-Quran. Pertemuan kita ini kelihatannya tiba-tiba. Saya beberapa hari lalu ya, kontak Bin, ya kan. Nah, kemudian dicari waktunya hari ini, gitu kan. Tapi sudah ada catatannya jauh sebelum kita lagi. Dan rezeki itu adalah utama uang. Dan sebabnya itu rezeki. Rezeki yang pertama adalah kesehatan. Sumbernya sehat itu adalah hati dan pikiran. Makanya apa? Usahakan. Yang saya sampaikan pada pagi ini sudah saya lakukan semua. Ya. Pertama, berusaha supaya hati bersih. Ini pesan saya terutama kepada ibu. Kenapa? Ibu-ibu ini biasanya baperan dan perasaan. Kalau bapak-bapaknya yang baik, bukan yang ibu-ibu lah ya, logika. Jadinya artinya apa? Kalau ada orang berbuat kepada kita tanpa jeda, langsung secara langsung sama manusia, hablum minan nas, langsung kita maafkan. Ya, tanpa jeda, apapun itu salah. Secara hubungan dengan Allah, hablum minan Allah, langsung kita maafkan. Pasti, ya pasti kita menjadi pemenang. Tidak pernah di muka bumi ini kejahatan mengalahkan kebaikan. Adanya cuma dalam sinetron. Ya. Yang kedua, ya, semua anggota selama 24 jam, pakai atau tidak, itu adalah representasi, adalah duta, adalah wakil dari jenderal tertangkap, yaitu Kapolri. Sehingga perilaku untuk katanya baik, komunikasinya baik. Sedangkan ibu-ibunya adalah representasi dari ibu Kapolri. Yang ketiga, selalu positive thinking. Ya. Rezeki yang pertama kesehatan, rezeki yang kedua memiliki banyak teman saudara di berbagai kota di dunia. Yang ketiga, mendapatkan amanah. Ya. Amanah yang satu orang terima itu masa Allah luar biasa. Hanya orang-orang pilihan yang mendapatkan amanah sebagai Kapolri. Jadi ini jangan disiapkan, jangan salah gunakan. Seandainya saat ini ada beberapa bapak guru dari anggota polisi, ya, dan silang Kapolri saja yang ingin menggantikan itu banyak sekali. Yang keempat adalah dalam materi juga sangat adalah. Ya. Jadi itu dia. Oke, lanjut. Nah, ini dia, ini visi kita. Ya. Visi ini masa Allah luar biasa. Keren banget. Tapi lagi-lagi seperti yang namanya diperhatikan seperti ya. Tidak ada artinya kalau tidak kita implementasikan, kalau tidak kita laksanakan. Jadi yang visi ini menjadi roh, menjadi tujuan dari kita lakukan. Tangan dulu dong. Jadi luar biasa, hebat. Jadinya bagaimana apa prestasi yang sudah bapak-bapak itu lakukan itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya. Jadinya intinya apa? Bagaimana bapak ibu ini yang meningkatkan kemampuannya dan kemudian tidak termasalahkan dengan berkah juga. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang harus ditekankan oleh Pak Wahyu. Ya. Jadinya bekerja sesuai tupoksi hindari pelanggaran. Kakor Pak Yasin, dimanapun beliau ketemu sama anggota, tolong dikatakan. Kalau Anda tidak berprestasi, tidak berprestasi, jangan membuat masalah, ya, yang akhirnya merugikan kesatuan kita. Yang kalau kita tidak berprestasi, yang bermasalah. Terus terang aja, bagaimana cobaan yang dilakukan oleh polisi, yang itu dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Akhirnya
nama polisi juga. Saya bisa katakan mayoritas anggota polisi polisi hebat, itu luar biasa. Ya. Ya. Jadi kalau ya, seluruh anggota di Polda Aceh ya berusaha berprestasi, kalau tidak ya, tolong bagaimana kita tidak melanggar protokol dari bawah. Yang berikutnya adalah berubah juga adalah pilihan, tapi kalau kembali kita ada kesalahan. Ya. Jadi itu jangan pernah merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, ya. Merasa paling kaya, itu. Ya. Pengalaman saya kalau ada pakai ini nggak ada ya, pakainya. Itu saya perhatikan yang namanya pangkat dan jabatan itu tidak ada. Jadi yang itu seperti nambang itu dari belajar dari bumi jatuh, nanggung. Nah, misalnya kita di sini yang namanya Kapolda, Pak kok baik banget, kalau banget. Yang namanya Kapolda kita Pak itu baik banget. Jadi kita jangan malah berbeda dengan dua itu. Dia itu jenderal ya, bahkan kita membayar tapi udah hancur. Dan lagi pula apa? Tidak ada yang kita sombongkan. Semuanya di depan Allah dan semuanya bakal berakhir. Kredibel itu yang utama adalah integritas, kejujuran. Ya, apa ucapan yang berpada. Yang kedua adalah komitmen, janji. Komitmen kita pada diberikan dan perhatian. Kemudian apa? Konsisten. Jangan berabaikan. Ya, lurus saja. Ingat, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menghambat dengan itu. Jadi bagaimana kebersamaan? Kalian menghargai orang itu. Lanjut. Nah, ini. Jadinya saya bilang tadi komunikasi, ya. Kalau bapak-bapak yang berkomunikasinya cukup satu lembar ini dipelajari di lapangan. Ini dipelajari. Rich, yang intinya mengajak orang masyarakat apa yang kita inginkan. Ya. Yang pertama adalah respect, hormati, hargai, dan jangan pernah sekalipun menyepelekan orang lain. Ya. Jangan pernah. Saya selama di sini, ya sejak kemarin siang, sore, sampai nanti sore saya melihat Aceh. Selain Pak Dir, ya, Pak Wadir, dan itu pasukan yang sangat saya hormati adalah Bang Ainul. Mana Bang Ainul? Ini mana? Apa? Oh ya, mana? Oh, betul sini. Ini. Oh, betul sini. Betul, ya. Maaf, Pak Ainul. Saya bilang tadi pakai kotipan enggak Pak, kata dia aja. Nah, karena ketika saya duduk di mobilnya, mobil yang bergerak, lo kan pakai mobil, nyawa saya seperti ya. Kalau saya tidak menghargai dia, namun dia tidak hajar pulang aja, pulang ke Jakarta, karena aku pulang dia kan. Betul kan dia? Ini kan mau kita manusia ya. Dia kalau kita dia kan sebelum kita kan kita nggak tahu. Pak, makanya kalau kita tahu, ya, dan aman Pak dari adalah apa? Di mata Allah kita berdoa. Belum tentu yang malahnya tinggi untuk dia. Gimana? Tidak ada hidup. Kata Allah membawa saya belum tentu bisa ngomong apa ya? Ya, kayaknya selalu turun bilang terima kasih, ya saya alami. Kalau apa adanya, kalau nggak suka nggak suka ya. Ya, saya itu gimana? Ngomongnya kita itu, saya itu, itu aja Pak. Berapa? Apa? Untuk membuat saya, saya bertanya gimana? Ada nggak proses perbaiki dari yang untuk berlaku saya, untuk kata saya? Mau apa ya? Terus apa gerakannya gimana? Kenapa tadi ya?
Ini pelajaran. Ya. Saya nggak tahu buat. Sudah menjadi habit, jadi kebiasaan. Ya tadi saya dikasih, terima kasih ya. Nah, kalau bapak minta tolong ya, kamu benar nanti bermainnya. Saya nggak merasa gimana, saya nggak jabatan. Oh ini apa? Kalau kita menghargai orang cenderung menghargai kita. Esensinya apa? Allah akan menghargai manusia. Masa kita karena jabatan ada orang. Dan sengaja kayak doanya beliau ya ini nggak ada ini. Begitu saya lakukan itu sama beliau doakan saya nggak kapal 3 kali saya biasakan menghormati semua kantor ya mungkin ada ASN ada office boy kedua adalah EMA ya bagaimana kita bisa merasakan ada orang lain ini terutama yang menjadi komandan jadi harus untuk berempati sama anggota. Ini kalau ini kalau patroli dari mana itu, kalau langsung dicek kita, dia jangan rokok dulu ya kan, dia jangan kopi dulu, baru berkali. Yang ketiga adalah hal itu, ketika berkomunikasi bisa dipahami dari mulut. Makanya perlu teknik, gunakan kalimat terbuka. Maksudnya apa? Jangan menggunakan bahasa polisi keluar. Nah, jangan menggunakan polisi kan kita bahasanya. Jumlah keren dia itu kan. Saya paham ya, karena saya pernah diwajib polisi. Tapi kalau keluar sana, saya paham. Ini beda. Tapi kalau kita tahu menyampaikannya, keras. Komunikasi itu ya, ini dari bicara dokter, dari bicara dari gampang. Dan mungkin kalau ada beberapa yang pertama, ya, ada namanya komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Setiap kali kita keluar, nah, tadi ketika masuk sunnah ke sini berbicara dengan komunikator, saya jadi komunikator, karena saya komunikator. Kemudian ada message, ada pesan. Hati-hati. Ketika menyampaikan pesan, itu ada gangguan. Bagaimana semaksimal mungkin menekan gangguan itu. Semakin kita bisa berhasil mengenai itu, kita berhasil. Yang ketiga, ada komunikasi yang menerima pesan. Dikatakan efektif kalau komunikasinya ada feedback, ada mandat. Kalau satu hari itu akan kecuali waktu tertentu ketika perang itu akan bawa berita komando itu aja. Yang terakhir adalah sama dengan humble sama itu rendah. Kita sebagai anggota polri itu nggak ada kita sombong. Nggak ada sombong. Kita ini belajar sama sama dan jangan pernah kita merasa itu. Dan satu hal yang paling mendasar, setiap belajar formal maupun informal. Dan jangan pernah ketika kita berprestasi merasa bahwa ini tak penting. Ya. Misalnya sekarang ini pendidikan S1. Kalau ada kesempatan punya S2, ada orang yang S3. Jangan ngomong, Pak, saya baru nanti S2 S3. Dan kami Pak, karena vaksin sama kan. Yang namanya data ini itu adalah kekayaan manusia yang tidak bisa dicuri oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu upaya memperbaiki kehidupan adalah berpendidikan. Dan kalau sebagai orang tua, kalau pendidikannya tinggi, akan menjadi teladan dari anak-anak. Ini maksudnya, ya kita nggak usah berteori-teori, ini fakta. Ini fakta. Jadi kita tidak mengajar dan mohon maaf. Karena itu yang tadi itu respect, empati, audible, humble. Kira-kira. Nah, ini ya. Ini bagaimana kita bicara. Pertama adalah meningkatkan profesionalisme melalui praktik. Jadinya, bapak-bapak, kalau ada kesempatan ikut, jangan nolak-nolak. Ini kesempatan emas. Artinya apa? Amanah. Yang berikutnya lagi adalah transparan. Ya. Dan kita ini harus
berantas dengan teknologi yang praktek. Yang terakhir adalah responsif. Nah, jangan seperti yang terakhir ini negatif, no viral. Ini kan menunjukkan, no viral gratis. Ini kan menunjukkan. Jadi kalau tidak viral itu adalah negatif. Adalah kita ini mengayomi, melindungi. Akhirnya sekarang kita orang media sosial bisa viral kan? Begitu masuk komisi 3 ribut sudah jadi. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Pertama adalah yang namanya integritas. Ini kan cerita apa yang terjadi. Kemudian adalah harus manis. Kalau kita bicara komunikasi, kalau berkomunikasi dengan hati-hati, ya hati dengan hati. Yang berikutnya lagi adalah ada dari teknologi dan kemampuan komunikasi. Komunikasi itu inti kunci, itu ibarat darah di dalam komunikasi. Bila ada tersukat alirannya, itu benar. Dan maka ada dua yang salah. Oke, lanjut. Ya, bagaimana kunci ekonomi? Ada yang namanya tujuan, jadinya visi misi kira-kira pada semuanya, sehingga semuanya mengacu pada tadi. Yang berikutnya adalah pengertian apresiasi. Jadi kalau kita bicara apresiasi, ini sudah psikologi komunikasi. Kalau ada kata berprestasi, jangan ragu-ragu memberikan kepada orang. Cara ini ya, yang tadi saya mengapresiasi Dufan. Saya bicara pada saya mengapresiasi Kusnul. Tapi sebenarnya kalau ada orang yang melanggar, ya ini berarti jangan perhatikan di kemampuan kepada orang. Jadinya filosofi itu untuk perhatian, orang untuk perhatian. Itu namanya. Dan perhatian, apa sekali mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Kalau ada yang melanggar, ya, bukan langsung dimarahi oleh orang. Itu yang saya katakan masalah atau batin ya. Karena berat-berat dia dipakai atau dia jadi dan dia diberi kesempatan untuk berargumentasi dengan mereka. Saya kecil apapun kesalahannya, beri peringatan minimal. Namanya satu diberikan itu bukan karena benci, bukan karena dendam, untuk mendidik. Begitu dia sudah baik lagi, kita lakukan itu lagi dari pendidikan. Dan lebih. Gak ada yang namanya superstar, hanya superstar Michael Jackson itu gak ada. Yang namanya Michael Jackson ketika tahu sama dengan saya tahu sendiri. Aku di belakang Michael Jackson itu ya gue bisa tulisnya 3 orang. Belum dia tulis perannya 10 orang, belum banyak pulang sebelum bawa peran tadi. Satu-satu orang. Saya tak bisa sendiri. Di belakang ini banyak pikirnya. Yang bagian buatin materi, yang bagian berkomentar, macam-macam. Dan keserangannya yang membuat materi saya ini adalah dokter komunikasi umum yang sekarang lagi diproses. Jadi pada kegiatan dan tidak kegiatannya jadi sampai tadi pagi habis subuh saya komunikasi. Kalau ini kita menjunjung tinggi kehormatan wanita. Jadi tolong para anggota ini jangan pernah melakukan namanya KDRT, kekerasan dalam berkata. Saya ketika ngomong ini adalah instruksi pada orang. Istri saya di rumah, kalau nggak pakai kekerasan nggak suka katanya. Wah, saya bilang saya lagi ngomong sama itu lagi, kan? Katanya nggak bisa masuk apa aja ya kan? Oke, suami dari apa namanya? Jadi ibu-ibu ini bagaimana menunggu bapak-bapaknya. Dan satu hal, tolong ya betul-betul menghargai, memanage adalah penghasilan bapak. Yang kedua adalah menerima kebahagiaan dari orang tua kita. Jangan dibandingkan, jangan dibandingkan. Yang ketiga adalah memaafkan dan melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah
kesalahannya jangan diulangi. Karena kalau diulangi kapok pasti. Yang lagi adalah hindari perbuatan salah. Jadi jangan suzon, harus suzon. Ya, suzon. Terus berikutnya lagi adalah jangan menutup diri. Itu adalah mengganggu. Saya mau tanya. Yang kecil kalau ini ada, yang kecil. Oh nggak ada ya? Hah? Oh Pak Tuhan, Pak masih lama, Pak Adi kan 2017 sudah. Ya kan? Udah ya. Enggak, tadinya kalau ada yang pensiun tahun ini, saya mau kasih hadiah. Kasih hadiah. Atau ada yang menikah dalam waktu dekat, atau menikah lagi. Nggak ada ya? Wah. Padahal tadi ada dengan hadiah gitu. Ya kan? Hari ini mau saya kasih hadiah. Kasih ya. Boleh kata dia. Itu mau saya kasih hadiah jalan-jalan hidup ya. Karena itu udah banyak udah muncul orang sudah biasa. Karena biasanya mohon maaf, saya ini kalau ada anggota nikah katanya bulan lalunya di mana? Yang biasa apa kalau anggota di mana ya kan? Nah itu tidak masih kumpul sama polisi saya makanya tahu. Padahal kalau saya kasih bulan lalu dinamnya kita bukan apa. Kemudian di kamarnya itu salah satu bulan lalu banyak mobil-mobilnya itu ada aksa-aksaan dari hati itu. Ada kayak gitu kan? Ya, itu nggak apa-apa. Tapi dulu jangan kita bebas. Lalu baik dan dalam pada semua orang akan dapat memberikan teladan di masyarakat kerja, masyarakat lagi ada bantuan. Oke, nanti itu sudah habis, nanti boleh kopi ya. Nah, selanjutnya berbuka diri. Saya jawab pada mau bertanya dan mungkin kita menanya apa boleh tanya. Mau ambil dari poin cerita yang Bapak jelaskan ke kami tadi. Dari pertama Bapak jelaskan, terus video yang Bapak tampilkan sampai akhir sudah Bapak jelaskan. Di sini saya termotivasi atas pencerahan atau materi yang Bapak berikan. Saya lebih termotivasi untuk mendidik dan mengayomi anak-anak saya menjadi lebih sukses dan mendukung suami dalam segala bidang, bekerja dengan ikhlas, dan saya bisa menjadi motivator suami saya di belakang suami. Terima kasih. Terima kasih ya. Dari anaknya pada komentar. Itu kalau saya kembali dulu. Ada nanya saya Pak. Kira-kira kalau saya mau baru itu saya analisa sebagai perempuan. Saya selalu menyampaikan ada dua. Yang pertama adalah bagaimana ya, saya banyak pada. Yang kedua, istrinya Barack Obama, Michelle Obama. Jadinya Michelle Obama itu sebelum Barack Obama itu dia itu adalah rektor di Kementerian Tenaga Kerjaan. Ya, dia gajinya 5 kali lipat lebih gede dibandingkan Barack Obama itu kenapa? Kalau misalnya DPD lah. Ketika istrinya mau suaminya mau menjadi presiden, dia berapa? Dia berapa? Banyak ukurannya. Dia tampil, dia bilang ke suaminya, kamu mandi dan berapa? Dan ternyata dia menang. Apa yang terjadi? Begitu dia menang, dia langsung memutuskan meninggalkan semua pekerjaannya, ya, meninggalkan gaji misalnya. Dia totalitas, dia fokus ngurusin suami dan ngurusin anak. Dan yang di luar biasa lagi, dia selalu memposisikan dirinya di belakang suami. Kemudian Bapak Kiai benar, nama saya Rizal Susanto. Kemudian saya ingin sedikit motivasi sama Pak Dokter. Begini Pak,
selain kerja ikhlas dan kerja tuntas, apa motivasi yang lebih mendetil tentang kesuksesan di dunia dan akhirat? Itu aja saya. Terima kasih. Ya. Harus diri kita sendiri yang mengendalikan diri. Saya terang aja, kegiatan saya ya sekarang ini 95% adalah sosial. 95%. Ya. Yang saya ingin nanti mohon doanya, bakalan tidak tahu kapan, saya ingin 100% sosial. Orang tanya, Pak, kalau Bapak sosial semua itu dari mana? Dari Allah. Ya kan? Jujur aja, saya prihatin kalau orang dia sibuk dengan duniawi, uang dan sebagainya. Begitu dia meninggal, dia tinggal semuanya. Ya kan? Tapi itulah hebatnya Allah. Semakin banyak kita berbagi, memberi, bukan malah tambah kecil, malah tambah kaya. Makanya saya tagih. Saya tagih. Itu banyak banget. Ikhlas itu sangat bisa.